Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Liu Siwan telah meninggalkan gang itu beberapa hari yang lalu. Hari ketika kakak senior kedua pergi cerah, tetapi tak lama kemudian, hujan deras turun, seperti badai yang mengancam. Ia mengamati hujan dan berlatih sebentar, seringkali merasa gelisah. Pedang perak yang diberikannya kepada kakak senior kedua selalu melekat di hatinya. Ia memiliki motif egois saat memberikannya. Pertama, ia berharap memiliki pedang yang bagus, yang memberinya peluang menang lebih besar melawan musuh yang kuat. Kedua, ia berharap pedang itu akan memberi Ning Changjiu peluang menang yang lebih baik saat menghadapinya, mencegahnya terbunuh olehnya. Ia tidak tahu kondisi Ning Changjiu saat ini, tetapi ia merasa bahwa meskipun ia memiliki kesempatan besar, ia harus tetap berpegang pada prinsip kultivasi dan jangan pernah menjadi lebih kuat darinya. Namun setelah kakak senior kedua pergi, ia memiliki firasat kuat bahwa ia akan bertemu Ning Changjiu. Ia berbagi pemikiran ini dengan Zhou Zhenyu, yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Ya, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Liu Siwan awalnya berpikir begitu, tetapi firasatnya yang tidak nyaman semakin kuat. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir tampaknya telah lama melampaui ranah kebetulan. Akhirnya, keesokan harinya, hujan deras yang tiba-tiba di jalan akhirnya berhenti. Dia begitu cemas sehingga dia minta diri dari kakak perempuannya dan, mengandalkan firasatnya, bergegas menuju pegunungan. Dia telah mencapai puncak ranah pengadilan ungu, jadi gerakannya tidak lambat. Selain itu, Ning Changjiu telah mengamati Liu Junzuo selama 3 hari alih-alih mengambil tindakan langsung, jadi waktunya sempurna. Sebelum kedatangannya, dia selalu merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia siap menerima teguran dan hukuman dari kakak perempuannya, dan berjanji untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar lagi. Tetapi ketika dia melihat aliran elemen yang berputar-putar ribuan mil jauhnya, dan pegunungan yang hancur dan hampir hancur 10 mil jauhnya, dia tahu firasatnya telah menjadi kenyataan. Saat melewati pegunungan, hal pertama yang dilihatnya adalah kakak perempuan keduanya yang terbaring telentang, ujung pedang peraknya terarah padanya. Setelah teriakan memilukan itu, Ning Changjiu menatap Liu Siwan. Ia juga agak terkejut, bertanya-tanya mengapa gadis kecil ini datang. Namun, terlepas dari keterkejutannya, ia tidak menahan diri. Sebaliknya, ia menggenggam pedang dengan punggung tangannya dan menusukkannya langsung ke lautan Qi Liu Junzuo. Pedang perak itu gagal menembus tubuh Liu Junzuo. Liu Siwan merentangkan jari-jarinya, menekan pedang dengan kuat. Dibandingkan dengan Liu Junzuo, Ning Changjiu lebih ahli dalam ilmu pedang, tetapi Liu Siwan juga tidak kalah. Di bawah kehendak Liu Siwan, pedang perak itu dengan cepat meleleh, berubah menjadi pita tipis yang terbang kembali ke sisinya. Ning Changjiu tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pertempuran Jianghe di masa depan, jika Liu Junzuo menerima hadiah dari surga, ia akan menjadi musuh yang sangat tangguh. Ia bertekad untuk menghancurkannya. Saat ini, keberadaan pedang perak tidak ada bedanya baginya. Liu Junzuo sudah pingsan, terbaring diam di lumpur, tak berdaya melawan. Pedang jari itu menusuk ke bawah, menembus kulit Liu Junzuo. Ketika darah muncrat, Ning Changjiu berhenti. Rasa waspada yang lebih kuat daripada saat Liu Junzuo menerima hadiah dari negeri sisa bergema di hatinya. Ia menatap Liu Siwan. Liu Siwan memegang pedang perak dan menekannya ke leher Liu Siwan. Pedang itu juga menembus kulit Liu Junzuo, siap menebas kapan saja. Jika kau berani membunuh kakak perempuanku, aku akan segera bunuh diri. Rambut pendek Liu Siwan tertiup angin kencang dan hujan dingin, dan kata-katanya seakan meledak satu persatu, jika aku bunuh diri, kau takkan pernah bisa mendapatkan tubuh Sura yang utuh. Mari kita lihat bagaimana kau bisa mewujudkan ambisi besarmu. Ning Changjiu berkata, aku tidak akan membunuhnya, aku hanya akan melumpuhkannya. Apa bedanya itu dengan membunuhnya? Liu Siwan menegangkan tubuhnya dan meraung keras, dan pedang perak itu semakin dalam. Ning Changjiu ragu sejenak, lalu dengan lembut menarik kembali jari-jarinya. Ia menatap Liu Siwan, tanpa berkata apa-apa. Liu Siwan memejamkan mata, pikirannya berpacu saat ia memutuskan, aku akan melindunginya. Dengan apa? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan berkata dengan tenang, lepaskan aku, kakak senior. Aku akan menjadi pedangmu. Kau ingin membunuh Ke Wenzu, kan? Aku akan membantumu membunuhnya. Ning Changjiu melirik Liu Junzuo. Ia benar-benar pingsan, tak bereaksi terhadap kata-kata Liu Siwan yang keterlaluan. Ning Changjiu merenung sejenak. Meskipun wajahnya tetap tenang, alarm di hatinya berkobar. Ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Liu Siwan daripada memikirkan Liu Siwan yang akan memotong jiwanya, mencegahnya mencapai tubuh Sura. Baiklah, letakkan pedang itu dulu. Ning Changjiu meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, tapi aku akan menanamkan mantra di tubuhnya agar dia tidak mempermalukanku lagi. Setelah aku membunuh pedang suci, aku akan mencabutnya untuknya. Liu Siwan mengerucutkan bibirnya, tangannya gemetar saat menggenggam pedang. Ini jelas bukan tanda budak. Kenapa? Kakak senior selalu sombong dan arogan.
Dia sama sekali tidak tahan dihina seperti itu. Dia menekan pedang lebih dalam ke dagingnya. Darah mengalir deras, mengotori pakaiannya. Wajah dan bibirnya semakin pucat, seolah-olah perak di pedang telah mengalir di sepanjang bilahnya ke tubuhnya. Ning Changjiu mengangguk, baiklah, aku janji. Liu Siwan menatap matanya lama sekali, dunia berputar di depan matanya. Pedang perak itu jatuh ke lumpur. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi penglihatannya terlalu kabur untuk meraihnya. Ning Changjiu segera bergerak ke sampingnya untuk menghentikan pendarahan. Tanpa sepatah kata pun, ia merangkak ke sisi kakak senior kedua, melepas jubahnya, dan menyampirkannya di sekujur tubuhnya yang basah kuyup oleh darah dan hujan. Kemudian, penglihatannya menjadi gelap, dan ia akhirnya menyerah, ambruk ke samping. Darah mereka bercampur di pakaiannya yang basah kuyup. Ning Changjiu menatap mereka, matanya berkubang dalam perjuangan, dan akhirnya mendesah, tidak mengatakan apa-apa. Gagak emas terbang keluar, menyelimuti mereka, dan bertengger di bahunya. Ia berbalik dan berjalan ke gunung yang hancur. Liu Siwan terbangun oleh suara api yang hangat. Ia membuka matanya dan melihat api emas yang menari-nari di depannya. Ia tanpa sadar menyentuh lehernya. Seolah-olah waktu telah terbang, mundur di lehernya. Bahkan tidak ada bekas luka. Ia menatap pemuda berpakaian putih yang terdiam di depan api emas. Setelah ia sadar, ia segera berdiri. Matanya segera mencari sosok kakak seniornya. Ia bergegas menghampiri, mengangkat pakaian yang menutupi tubuh kakak perempuannya, dan meraba-raba tubuhnya dengan tangan untuk memastikan tidak ada bekas luka di bagian vitalnya. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku, kata Ning Changjiu. Liu Siwan menghela napas lega. Ia memberikan jubah luarnya kepada kakak perempuannya dan kini hanya terbungkus celana ketat hitam. Setelah memastikan kakak perempuannya yang kedua baik-baik saja, ia berbaring lemah di dinding, meringkuk tubuhnya yang ramping dan halus, lalu bernapas dengan lembut. Liu Siwan memejamkan mata sedikit, memeluk betisnya, dan menyandarkan dahinya di lutut. Setelah sekian lama, ia menoleh ke arah Ning Changjiu dan bertanya, apakah kau menyesal telah membiarkanku keluar? Ning Changjiu tersenyum tipis dan berkata, ku bilang, kalau aku diberi kesempatan lagi, aku akan memilih yang sama. Liu Siwan menatapnya dengan santai. Sudah hampir setahun sejak pertemuan terakhir mereka di peringkat surgawi. Selama bertahun-tahun, kejadian-kejadian begitu sering dan luar biasa sehingga Liu Siwan tak kuasa menahan perasaan seperti sedang melamun. Ia mengerutkan bibir, tak yakin harus berkata apa. Rambutnya yang sebatas leher tampak seperti semangka yang disematkan di kepalanya, tetapi ujung-ujungnya begitu kusut sehingga lebih mirip digergaji daripada dipotong. Ning Changjiu meliriknya dan berkata, aku sudah menstabilkan lukanya. Jangan khawatir, paling lambat dia akan sadar besok. Liu Siwan bertanya, bagaimana dengan kutukannya? Kutukan apa yang kau berikan pada kakak senior? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada. Liu Siwan tampak sedikit terkejut. Ning Changjiu berkata dengan tenang, beginilah cara kita bisa melihat apakah kakak seniormu layak mendapatkan ini. Kakak senior orang baik, kata Liu Siwan tegas. Ning Changjiu tetap diam. Yah, kau juga orang baik. Suaranya melemah. Ning Changjiu berkata, baiklah, aku hanya akan menyelamatkan nyawa kakak perempuanmu. Sejauh mana aku bisa menyelamatkannya, itu terserah padamu. Mata Liu Siwan melebar, dan ia bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Ning Changjiu mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, alam liar selatan adalah rumah bagi banyak harta karun langka. Ikuti petunjuk di lembar ini untuk mengumpulkan herba dan harta karun. Pastikan untuk kembali dalam sehari. Jika kau lambat mengumpulkan herba dan tidak bisa menyelamatkan kakak perempuanmu, jangan salahkan aku. Liu Siwan segera mengambil kertas itu, mengamatinya sebentar, dan bergumam, ini, gambar ini. Gambarnya cukup bagus. Liu Siwan hampir tidak mengerti deskripsi di kertas itu. Ia segera melipatnya dan menempelkannya di pergelangan tangannya. Kau tidak boleh melakukan hal buruk pada kakak perempuanmu selama aku pergi. Kata Liu Siwan serius. Ning Changjiu tersenyum, bukankah kau bilang aku orang baik? Yah. Liu Siwan memandangi tetesan air hujan yang masih jatuh di luar gua, tahu tak ada waktu untuk disia-siakan. Ia menyeret tubuhnya yang pegal berdiri dan berjalan keluar. Pedang. Ning Changjiu meraih pedang perak itu dan melemparkannya padanya. Liu Siwan mengambil pedang itu, berterima kasih padanya, dan sosoknya menghilang di antara pegunungan yang bergulung-gulung. Gadis itu pergi tak lama setelah ia terbangun, jadi di dalam gua, selain api keemasan yang menari-nari, hanya Ning Changjiu dan Liu Junzuo yang tersisa. Liu Junzuo terbaring di tanah batu yang datar, rambut hitam panjangnya terurai sedih. Wajahnya berwibawa dan cantik. Meskipun ia juga memiliki temperamen yang lembut, ia lebih merupakan kecantikan yang heroik. Perasaan ini tidak tampak seperti seorang pendekar pedang abadi yang berlatih menyendiri di pegunungan abadi, tetapi lebih seperti seorang wanita gagah berani yang minum dan menunggang kuda. Tubuh Liu Junzuo yang cembung dipenuhi bekas luka berbagai ukuran, dan jubah hitam tebal menutupi luka-luka ini.
Ning Changjiu menatapnya sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit, berdiri, dan berjalan keluar dari gua. Ia mengenakan jubah putih bersih, yang terbentuk dari awan energi spiritual. Energi itu mengalir perlahan di tubuhnya, sangat ringan. Energi spiritual yang telah terbuang selama pertempuran dahsyat itu perlahan berkumpul kembali menuju pusat. Kolam yang terkuras dengan cepat terisi kembali dengan energi spiritual, tetapi gunung yang hancur tak kunjung pulih. Ning Changjiu memanggil gagak emas. Gagak itu melesat di bawah awan bagaikan kilatan petir yang sunyi. Tujuan awalnya datang ke sini hanyalah agar gagak emas mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual. Namun, ia baru saja menemukan waktu luang untuk tugas sesederhana itu. Ning Changjiu tersenyum tak berdaya. Gagak emas membuka mulutnya dan berputar di atas kepala, menelan sejumlah besar energi spiritual ke dalam perutnya, memasoknya ke kerajaan ilahi di dalamnya. Ning Changjiu bermeditasi di tepi gua, merawat luka-lukanya sambil berlatih teknik pedang paviliun pedang dan memahami rahasia ikan yang tersembunyi. Waktu berlalu perlahan. Dinginnya musim gugur masih jauh, tetapi Agustus telah lama berlalu. Suatu titik di masa depan tak terelakkan mendesaknya, membuat semua yang ia alami kini terasa tak berarti jika dibandingkan. 1 jam kemudian, gagak emas, setelah menyerap energi spiritualnya untuk sementara, kembali ke sisinya. Ning Changjiu memasuki kerajaan ilahi gagak emas. Sumur roh janin sudah berputar perlahan. Roh-roh yang dihasilkan di dalamnya, meskipun masih belum lengkap, setidaknya menunjukkan kelayakan upacara agung Yin Yang. Membangun logika mitologis membutuhkan upaya yang lebih cermat. Tanpa jeda sedikit pun, ia memasuki pilar pertama logika mitologis. Di dalam pilar itu, sosoknya mulai menyusut, akhirnya sekecil bayi. Inilah hari ia dilahirkan, dan ia menjadi sosok di dalam gulungan. Di dalam gulungan itu, ia membuka mata jernihnya dan dengan tenang mengamati sekelilingnya. Layaknya seorang pelukis sejati, ia mensimulasikan posisi setiap individu dengan akurasi yang sangat teliti, memanfaatkan ingatannya yang terlupakan. Prosesnya sangat membosankan dan melelahkan. Setelah gelap, ia muncul dari pilar logika mitologis, langkahnya begitu ringan hingga terasa tanpa bobot. "Mengapa kau tidak membunuhku?" Ning Changjiu mendengar suara samar wanita itu saat memasuki gua. Liu Junzuo telah terbangun. Matanya sedikit terbuka saat ia melihat sosok berpakaian putih berjalan keluar dari gua, menggenggam jubah bersih yang menutupi tubuhnya. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya, "Nonamu, apa kau begitu ingin mati?" Liu Junzuo tetap diam. Ia tidak ingat apapun sebelum ia koma. Yang bisa ia rasakan saat itu hanyalah rasa sakit dan lemah di sekujur tubuhnya. Ning Changjiu melemparkan pedang kayu tajam ke depannya dan berkata, "Jika kau tidak mau atau tidak puas, aku bisa memberimu kesempatan." Liu Junzuo menatap pedang kayu itu, bibirnya sedikit gemetar, tetapi ia tidak mengangkatnya. "Apa maksudmu?" tanya Liu Junzuo. "Aku ingin melihat ilmu pedang jiangemu secara utuh," kata Ning Changjiu terus terang. Liu Junzuo sedikit tertegun dan bertanya dengan bingung, "Apakah ini alasan mengapa kau tidak membunuhku?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ada yang melindungimu." "Siapa? Kau akan tahu sebentar lagi." Ning Changjiu berkata, "Singkatnya, pedang kayu ini untukmu. Kau bisa menggunakannya untuk mengalahkanku atau bahkan membunuhku, asalkan hati pedangmu tidak padam." Liu Junzuo menatap pedang kayu itu. "Kau pikir aku tidak berani? Kita ini musuh bebuyutan. Jangan harap aku akan menghargai kebaikanmu." Setelah Liu Junzuo selesai berbicara, ia menggigit bibirnya. Di depannya, pedang kayu itu bergetar. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kau bisa mencobanya." Liu Junzuo menatap pedang itu, lalu Ning Changjiu, dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau menghinaku?" Ning Changjiu berkata, "Kau kalah telak kemarin, apa kau masih punya harga diri untuk dihina?" Liu Junzuo tak tahan lagi, ia merentangkan tangannya dari balik jubahnya, tiba-tiba meraih pedang kayu itu, dan menebaskannya ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangkat pandangannya. Di tengah suara dentingan pedang, sebuah energi pedang menghalangi pedang kayu itu. Liu Junzuo baru saja bangun dari cedera serius, dan kekuatannya melemah. Pedang ini sama sekali tidak berdaya. Ning Changjiu menangkisnya dan menamparkan pergelangan tangannya dengan telapak tangan. Liu Junzuo mendengus pelan, dan pedang kayu itu terlepas dari tangannya dan direbut oleh Ning Changjiu. Ning Changjiu memegang pedang dan menggunakan sisi pedang untuk menjatuhkan sosok Liu Junzuo yang sedang berlari ke tanah. Ia berguling 2 kali di tanah dan menghantam dinding batu. Jubah hitam itu semakin erat membungkus tubuhnya. Angin malam terasa sejuk di tebing. Ning Changjiu merapatkan lengan bajunya dengan tenang. Tak ada jejak emas di pupil matanya, hanya hitam dan putih, seperti bintang-bintang di langit yang telah diam selama ribuan tahun. Liu Junzuo mendengarkan jawabannya, bibirnya sedikit terbuka, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Jari-jarinya yang putih dan ramping tertekuk erat dan menekan ujung jubah hitamnya. Saat angin berlalu, bulu mata, rambut, jubah, dan tubuh wanita itu tampak sedikit bergetar. Liu Siwan juga tertegun sejenak. Kau siapa? Yang mana kau? Yayu, ular Siu, Jiu Ying, mungkinkah matahari yang ditembak mati?"
Pikiran Liu Siwan masih sedikit kacau. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menatap Liu Siwan tanpa daya, dan menggosok-gosok tangannya. Liu Siwan akhirnya bereaksi, kau Yi. Ning Changjiu sebenarnya tak ingin memperhatikannya. Ia menatap Liu Junzuo dan berkata, mengapa kau tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, nonamu? Liu Junzuo menanyakan pertanyaan ini karena, pertama, ketika ia mencoba berintegrasi ke negeri sisa, pilar mistis yang menembak jatuh matahari tidak menyala sama sekali, dan kedua, ketika ia tak sadarkan diri, ia bermimpi berjalan di tanah tandus. Seluruh tanah tandus itu seolah telah dibaptis oleh perang antar dewa, penuh lubang dan tumpukan kerikil serta rumput, dan sesekali gunung-gunung yang menjulang juga terbuat dari tulang-tulang para dewa. Bumi terasa begitu jauh dan begitu datar. Ia seolah berjalan di jalur yang tak berujung, dan ia selalu merasa ada sesuatu di sekitarnya yang menghangatkannya. Ia menoleh ke belakang berkali-kali, tetapi tidak dapat melihat apapun kecuali matahari yang menggantung di langit. Ketika ia terbangun, ia menatap Ning Changjiu dan api unggun keemasan, samar-samar menebak sesuatu, dan pikirannya linglung. Liu Junzuo tampak tidak menyadari pertanyaan Ning Changjiu. Ia hanya bergumam, itu kau. Bagaimana mungkin kau? Mengapa tidak mungkin? Ning Changjiu tersenyum tenang. Jika kau punya kehidupan lampau, kau mungkin muridku 4000 tahun yang lalu. Liu Junzuo menggelengkan kepalanya pelan, berkata, aku bukan reinkarnasi dewa. Ning Changjiu berpaling dan berkata, kenapa kau masih terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh? Aku tidak akan membungkammu. Liu Junzuo ragu sejenak, lalu berjalan menghampiri Liu Siwan dan duduk di tepi tebing. Liu Siwan bersandar di pelukannya. Puncak Yanfeng yang runtuh mulai terlihat, pemandangan yang sunyi dan diwarnai oleh kesunyian yang panjang dan sunyi. Karena kau dulu pahlawan, mengapa sekarang kau menentang jalan surga? Tanya Liu Junzuo sambil menatapnya. Ning Changjiu tersenyum dan berbisik, karena aku pernah menjadi dirinya, bukankah seharusnya kau memanggilku senior? Kau, Liu Junzuo, mengamati wajah tampannya, merasa ragu. Ning Changjiu menahan senyumnya, lalu tiba-tiba berkata dengan serius, karena inilah yang kulakukan 3 atau 4000 tahun yang lalu. Kini tujuan besarku belum tercapai, dan jiwaku masih di sini. Anjing kurus pun tahu menggonggong ketika bertemu orang jahat. Aku telah melihat diriku yang sebenarnya, jadi tentu saja aku harus melanjutkan apa yang belum kuselesaikan dulu. Itu saja. Liu Junzuo mendengarkan kata-katanya, dan tangannya yang terselip di balik lengan baju sedikit gemetar. Ia tahu ia sedikit terguncang, tetapi sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Ning Changjiu menatapnya dan berkata, nonamu, apa kau tidak percaya? Liu Siwan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau memanggil kakak senior nonamu? Nama belakang kakak senior jelas Liu. Itu karena, diam, tegur Liu Junzuo, tetapi tegurannya agak lemah. Ia kesal, lalu mengangkat tangan kosongnya dari balik jubah untuk merapikan helaian rambut hitam yang menjuntai vertikal di pipinya. Matanya sekilas bagai percikan api. Ning Changjiu melanjutkan, kehancuran 300 tahun keyakinan memang menyedihkan, tetapi manusia tidak bisa hidup dalam kebohongan seumur hidup. Aku tahu kau memiliki jiwa ksatria di hatimu dan ingin mempraktikkan jalan yang pantas bagi hati pedang, jadi kau perlu memikirkannya lebih lanjut. Liu Junzuo memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Ia masih menjaga pinggang dan punggungnya tetap lurus, tetapi lengannya tanpa sadar disilangkan, seolah-olah ia sedang memeluk dirinya sendiri. Liu Junzuo merenung cukup lama, lalu berkata dengan suara gemetar, aku telah menjadi murid sekte Jianghe sejak kecil. Kakak-kakak senior dan guruku telah memperlakukanku seperti anggota keluarga, dan aku telah mempelajari jalan kesatriaan dan kebenaran. Sebagai manusia di dunia ini, kita harus menaati kehendak surga. Selama 300 tahun, aku telah membunuh iblis dan monster, dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Apa salahku? Apa salah sekte Jianghe? Ning Changjiu menatap bintang-bintang di langit dan berkata dengan tenang, tindakanmu di masa lalu mungkin tidak sempurna, tetapi kau ditakdirkan untuk membuat kesalahan besar di masa depan. Sekte Jianghe adalah sekte bergengsi di Middle Earth, dan tentu saja mereka harus menggunakan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengikut mereka dan kepercayaan Middle Earth. Tetapi satu kebohongan di antara 1000 kebenaran seringkali merupakan yang paling mematikan. Apakah kau mengatakan, bahwa guru telah berbohong kepadaku? Liu Junzuo menggigit bibirnya. Ning Changjiu berkata, dia berbohong kepada semua orang di dunia. Tidak, aku tidak percaya. Seru Liu Junzuo sambil menggelengkan kepalanya. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, sang pedang suci berkata aku adalah orang yang menentang takdir. Apakah kau pikir aku salah satunya? Ya, kata Liu Siwan dengan yakin. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu menyipitkan matanya dan menatap gadis berambut pendek itu. Liu Siwan berkata dengan polos, kau baru saja mengalahkanku setengah tahun yang lalu, dan sekarang bahkan kakak perempuanku pun tak sebanding denganmu, apalagi dulu kita berjuang berdampingan melawan orang berdosa. Jika kerajaan Tuhan dan jalan surga mewakili takdir, bukankah kau orang yang menentang takdir? Ning Changjiu merasa perkataannya masuk akal. Ia mengangguk dan memaafkannya untuk sementara waktu.
Ning Changjiu menatap Liu Junzuo dan melanjutkan, pikirkanlah perlahan. Jika kau percaya padaku suatu hari nanti, aku bisa memberitahumu beberapa rahasia yang lebih dalam. Suasana hati Liu Junzuo sedikit tenang. Ia terdiam cukup lama, lalu bersenandung pelan. Jubah Liu Siwan jatuh menimpa tubuhnya, membuatnya tampak lebih kecil. Saat itu, ia sedang duduk di tebing, betisnya yang seputih salju bergoyang tertiup angin malam, seperti layang-layang salju yang berkelana dalam kesedihan. Liu Junzuo duduk sejenak, perlahan bangkit, dan berjalan menuju gua. Ia mengambil pedang kayu, meletakkannya di atas lututnya, dan duduk dengan tenang. Liu Siwan menatap Ning Changjiu dan bertanya dengan lembut, kenapa kau memanggil kakak perempuanmu nonamu? Ning Changjiu merangkai kata-katanya menjadi satu baris dan tanpa ampun menceritakan lukisan yang digambar Liu Junzuo secara pribadi. Liu Siwan tercengang mendengarnya, kakak perempuan. Kok kakak perempuan, Mu Junsi? Sambil berbicara, Liu Siwan tak kuasa menahan tawa. Ia segera menutup bibirnya dan berbalik melihat ke dalam gua. Petik 2. Aku tak menyangka kakak perempuan punya sisi seperti itu. Liu Siwan sedang berpikir, dahinya tiba-tiba sakit, dan dada Ning Changjiu pun jatuh. Ini untuk memberimu pelajaran atas nama kakak perempuanmu, kata Ning Changjiu ringan. Liu Siwan menutupi kepalanya dan cemberut. Ning Changjiu memandangi rambut gadis yang berantakan dan tergerai di lehernya dan berkata, kenapa kau memotong rambutmu seperti ini? Bagaimana kalau aku membantumu merapikannya? Liu Siwan mengelak dan berkata, ini dipotong oleh kakak perempuan keduaku. Ini, kalau kau tak tahu, kau pasti mengira ini percobaan pemenggalan. Hah, menurutku itu terlihat bagus. Pemuda dan pemudi itu duduk di tebing dan mengobrol dengan suara pelan. Tak lama kemudian, mereka membicarakan kisah kota batas yang rusak, lalu berdebat tentang pertempuran untuk mengalahkan raja berdosa, dan bagaimana masing-masing dari mereka saling mengklaim jasad. Ketika Liu Siwan mendengar bahwa Cao Xiaoli juga berada di Nanzhou, hatinya tergerak. Saat ia masih ragu akan jenis kelaminnya, ia masih berteriak-teriak ingin melihat jasad Cao Xiaoli setiap hari. Kini, semua itu seakan menjadi kenangan masa lalu yang tak sanggup ia kenang kembali. Kau mau pergi menemui Xiaoli? Tanya Ning Changjiu. Apa dia lebih tinggi dariku? Tanya Liu Siwan. Sedikit, lebih tinggi. Kalau begitu aku tidak mau pergi. Liu Siwan menggembungkan pipinya. Ia sedikit mengantuk, dan merebahkan diri di tebing, lekuk tubuhnya yang indah terkembang. Ning Changjiu memanggil gagak emas dan memanfaatkan malam untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Gagak emas. Liu Siwan akhirnya tersadar. Jadi kau yang menembaknya. Ning Changjiu mengangguk. Bisa dibilang begitu. Liu Siwan juga mengulurkan tangannya, dan gagak emas terbang ke punggung tangannya atas perintah Ning Changjiu. Liu Siwan adalah roh pedang, dan ia memiliki rasa hormat dan kekaguman alami terhadap gagak emas. Ia mengerucutkan bibirnya, membelai bulunya, dan mengelus kepalanya. Mau masuk dan melihat? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan menatap gagak emas dan mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa masuk? Wanita muda itu belum pernah ke kerajaan gagak emas. Ia menatap segala sesuatu yang melayang di udara, sangat terpesona oleh pemandangan yang luar biasa. Apakah ini kerajaannya? Seru Liu Siwan. Ning Changjiu mendesah, ini masih jauh dari sempurna. Biar kuajak kau berkeliling. Liu Siwan mengangguk lembut. Ning Changjiu menuntunnya dengan lembut melewati kerajaan gagak emas. Bunga apa itu? Mereka terlihat sangat sedih, tanya Liu Siwan, menunjuk ke ladang bunga hitam. Ning Changjiu berkata, itu boneka pembentuk matahari. Mereka tertawa begitu bahagia. Baiklah. Liu Siwan menatap bintang-bintang dan kuil-kuil yang menggantung tinggi di langit, menanyakan nama masing-masing. Apa ini? Tanya Liu Siwan, menatap sumur dalam yang dipenuhi energi yin dan yang. Ning Changjiu berkata, ini sumur roh janin. Jia-jia dan aku menciptakannya melalui upacara surgawi yin yang. Liu Siwan mengerutkan kening. Kau menipuku untuk datang ke sini, kan? Kau tidak menginginkanku dan kau. Ning Changjiu mengacak-acak rambutnya dan bercanda, jangan biarkan imajinasimu liar. Jika aku melakukan sesuatu yang begitu kejam, aku tidak akan pernah bisa kembali ke Yujian Tianzong. Liu Siwan berkata pelan, bagaimana mungkin Lu Jia-jia begitu galak? Dia galak sekarang. Ngomong-ngomong, aku ingat kau selalu mengaguminya, kata Ning Changjiu. Tentu saja, kata Liu Siwan dengan yakin, aku akan selalu mendukung Lu Jia-jia. Ning Changjiu tersenyum lembut dan membawanya ke aula Xie. Liu Siwan berdiri di depan patung yang menakjubkan itu, menatapnya sejenak. Apakah ini Zhao Xianger? Tanya Liu Siwan. Ning Changjiu mengangguk. Meskipun Liu Siwan juga seorang wanita, ia merasa sedikit cemburu. Tapi aku khawatir Sueci harus tinggal di sini nanti, kata Ning Changjiu. Sueci. Liu Siwan tertegun sejenak sebelum bereaksi, Siming. Kau akan memberinya? Tidak mungkin. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Suer jauh lebih patuh daripada kau sekarang. Suer. Liu Siwan bergidik, dan tidak bisa terhubung dengan Siming. Liu Siwan bertanya, apakah Siming juga ada di Nanzhou sekarang? Tidak. Lalu kemana dia pergi? Dia pergi bersama para kultivator lain untuk memburu pedang suci.
Memburu pedang suci, bisakah mereka membunuhnya? Liu Xiwan terkejut. Aku tidak tahu. Ning Changjiu menatap langit dan berkata lembut, asalkan dia baik-baik saja. Lautan Beiming tak berujung. Siming, mengenakan jubah hitam, berdiri di haluan sebuah perahu, tangannya tergenggam di belakang. Angin yang berhembus menerpa jubahnya, membentuk sosok anggunnya bagai awan yang melayang di laut utara, dari surga hingga ke ujung dunia. Rambut Siming yang berkilauan sedikit meredup. Ia memejamkan mata, pikirannya mencari sedalam-dalamnya. Di dalam danau pikirannya, ia dapat membayangkan pasang surut setiap ombak, mendengar lenguhan panjang paus, naga, dan putri duyung di dasar laut, tetapi ia tak menemukan jejak niat pedang. Selama 2 bulan, Siming, Jiuling Yuansheng, Jisuan, dan yang lainnya telah menyisir laut utara yang luas dari berbagai lokasi, tetapi ke Wenzhou seolah lenyap tanpa jejak. Selama waktu ini, Siming bahkan menemukan beberapa pulau terpencil dan benua baru. Ia mengukir prasasti batu di setiap pulau, meninggalkan namanya di sana dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ia menamai pulau terbesar di antara pulau-pulau itu Pulau Pelangi. Musim panas hampir berakhir, dan laut telah tenang setelah beberapa kali hujan lebat. Siming berdiri di haluan kapal. Para iblis dan iblis di bawah laut, merasakan kehadirannya yang dominan, berhibernasi dan tak berani keluar. Maka, ia terombang-ambing sendirian di laut, berjubah hitam dan berpedang hitam, tak merasakan apapun selain kesepian. Ia merindukan masa-masa perjalanan bersama Ning Changjiu. Siming menggeleng pelan, menyingkirkan semua gangguan dan melanjutkan pencariannya akan sang master pedang. Tiba-tiba, beberapa pilar dewa yang menjulang tinggi muncul di benaknya. Pilar naga. Pikiran Siming sedikit bingung. Bagaimana mungkin begitu banyak pilar naga masih ada di laut utara? Sebelum ia sempat merenung, sebuah suara sumbang tiba-tiba bergema dari dasar laut. Suaranya kuno dan panjang, seperti nyanyian atau siulan, terbawa ombak ke dalam malam, bergema tanpa henti di dalam dan di luar laut dalam. Kapal itu berhenti seketika. Wajah halus Siming berubah dingin, dan tanpa ragu, ia menghancurkan token transmisi di tangannya. Semua pemburu menerima sinyal secara bersamaan. Pada saat yang sama, di laut dalam, tornado yang mengamuk berubah menjadi dinding ombak, menjulang setinggi 10.000 kaki, seketika mengaburkan bintang-bintang yang berkilauan di langit. Kemudian, sesosok makhluk besar, mendorong ombak, melompat keluar. Makhluk ini bahkan lebih besar daripada paus naga purba, permukaannya halus dan memantulkan cahaya unik dari sisiknya. Angin malam terasa sejuk di tebing. Ning Changjiu merapatkan lengan bajunya dengan tenang. Tak ada jejak emas di pupil matanya, hanya hitam dan putih, seperti bintang-bintang di langit yang telah diam selama ribuan tahun. Liu Junzuo mendengarkan jawabannya, bibirnya sedikit terbuka, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Jari-jarinya yang putih dan ramping tertekuk erat dan menekan ujung jubah hitamnya. Saat angin berlalu, bulu mata, rambut, jubah, dan tubuh wanita itu tampak sedikit bergetar. Liu Xiwan juga tertegun sejenak. Kau siapa? Yang mana kau? Yayu, ular Siu, Jiu Ying, mungkinkah matahari yang ditembak mati? Pikiran Liu Xiwan masih sedikit kacau. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menatap Liu Xiwan tanpa daya, dan menggosok-gosok tangannya. Liu Xiwan akhirnya bereaksi, kau Yi. Ning Changjiu sebenarnya tak ingin memperhatikannya. Ia menatap Liu Junzuo dan berkata, mengapa kau tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, nonamu? Liu Junzuo menanyakan pertanyaan ini karena, pertama, ketika ia mencoba berintegrasi ke negeri sisa, pilar mistis yang menembak jatuh matahari tidak menyala sama sekali, dan kedua, ketika ia tak sadarkan diri, ia bermimpi berjalan di tanah tandus. Seluruh tanah tandus itu seolah telah dibaptis oleh perang antar dewa, penuh lubang dan tumpukan kerikil serta rumput, dan sesekali gunung-gunung yang menjulang juga terbuat dari tulang-tulang para dewa. Bumi terasa begitu jauh dan begitu datar. Ia seolah berjalan di jalur yang tak berujung, dan ia selalu merasa ada sesuatu di sekitarnya yang menghangatkannya. Ia menoleh ke belakang berkali-kali, tetapi tidak dapat melihat apapun kecuali matahari yang menggantung di langit. Ketika ia terbangun, ia menatap Ning Changjiu dan api unggun keemasan, samar-samar menebak sesuatu, dan pikirannya linglung. Liu Junzuo tampak tidak menyadari pertanyaan Ning Changjiu. Ia hanya bergumam, itu kau. Bagaimana mungkin kau? Mengapa tidak mungkin? Ning Changjiu tersenyum tenang. Jika kau punya kehidupan lampau, kau mungkin muridku 4000 tahun yang lalu. Liu Junzuo menggelengkan kepalanya pelan, berkata, aku bukan reinkarnasi dewa. Ning Changjiu berpaling dan berkata, kenapa kau masih terlihat seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh? Aku tidak akan membungkammu. Liu Junzuo ragu sejenak, lalu berjalan menghampiri Liu Xiwan dan duduk di tepi tebing. Liu Xiwan bersandar di pelukannya. Puncak Yanfeng yang runtuh mulai terlihat, pemandangan yang sunyi dan diwarnai oleh kesunyian yang panjang dan sunyi. Karena kau dulu pahlawan, mengapa sekarang kau menentang jalan surga? Tanya Liu Junzuo sambil menatapnya. Ning Changjiu tersenyum dan berbisik, karena aku pernah menjadi dirinya, bukankah seharusnya kau memanggilku senior? Kau, Liu Junzuo, mengamati wajah tampannya, merasa ragu.
Ning Changjiu menahan senyumnya, lalu tiba-tiba berkata dengan serius, karena inilah yang kulakukan 3 atau 4 ribu tahun yang lalu. Kini tujuan besarku belum tercapai, dan jiwaku masih di sini. Anjing kurus pun tahu menggonggong ketika bertemu orang jahat. Aku telah melihat diriku yang sebenarnya, jadi tentu saja aku harus melanjutkan apa yang belum kuselesaikan dulu. Itu saja. Liu Junzuo mendengarkan kata-katanya, dan tangannya yang terselip di balik lengan baju sedikit gemetar. Ia tahu ia sedikit terguncang, tetapi sulit baginya untuk mengendalikan emosinya saat ini. Ning Changjiu menatapnya dan berkata, "Nonamu, apa kau tidak percaya?" Liu Siwan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kau memanggil kakak senior Nonamu?" Nama belakang kakak senior jelas Liu. Itu karena, diam, tegur Liu Junzuo, tetapi tegurannya agak lemah. Ia kesal, lalu mengangkat tangan kosongnya dari balik jubah untuk merapikan helaian rambut hitam yang menjuntai vertikal di pipinya. Matanya sekilas bagai percikan api. Ning Changjiu melanjutkan, kehancuran 300 tahun keyakinan memang menyedihkan, tetapi manusia tidak bisa hidup dalam kebohongan seumur hidup. Aku tahu kau memiliki jiwa ksatria di hatimu dan ingin mempraktikkan jalan yang pantas bagi hati pedang, jadi kau perlu memikirkannya lebih lanjut. Liu Junzuo memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Ia masih menjaga pinggang dan punggungnya tetap lurus, tetapi lengannya tanpa sadar disilangkan, seolah-olah ia sedang memeluk dirinya sendiri. Liu Junzuo merenung cukup lama, lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku telah menjadi murid Sekte Jianghe sejak kecil. Kakak-kakak senior dan guruku telah memperlakukanku seperti anggota keluarga, dan aku telah mempelajari jalan kesatriaan dan kebenaran. Sebagai manusia di dunia ini, kita harus menaati kehendak surga. Selama 300 tahun, aku telah membunuh iblis dan monster, dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Apa salahku? Apa salah Sekte Jianghe?" Ning Changjiu menatap bintang-bintang di langit dan berkata dengan tenang, "Tindakanmu di masa lalu mungkin tidak sempurna, tetapi kau ditakdirkan untuk membuat kesalahan besar di masa depan. Sekte Jianghe adalah sekte bergengsi di Middle Earth, dan tentu saja mereka harus menggunakan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengikut mereka dan kepercayaan Middle Earth. Tetapi satu kebohongan di antara 1000 kebenaran seringkali merupakan yang paling mematikan. Apakah kau mengatakan bahwa guru telah berbohong kepadaku?" Liu Junzuo menggigit bibirnya. Ning Changjiu berkata, "Dia berbohong kepada semua orang di dunia." "Tidak, aku tidak percaya," seru Liu Junzuo sambil menggelengkan kepalanya. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Sang pedang suci berkata aku adalah orang yang menentang takdir. Apakah kau pikir aku salah satunya?" "Ya," kata Liu Siwan dengan yakin. Petik 2. Ning Changjiu menyipitkan matanya dan menatap gadis berambut pendek itu. Liu Siwan berkata dengan polos, "Kau baru saja mengalahkanku setengah tahun yang lalu, dan sekarang bahkan kakak perempuanku pun tak sebanding denganmu, apalagi dulu kita berjuang berdampingan melawan orang berdosa. Jika kerajaan Tuhan dan jalan surga mewakili takdir, bukankah kau orang yang menentang takdir?" Ning Changjiu merasa perkataannya masuk akal. Ia mengangguk dan memaafkannya untuk sementara waktu. Ning Changjiu menatap Liu Junzuo dan melanjutkan, "Pikirkanlah perlahan. Jika kau percaya padaku suatu hari nanti, aku bisa memberitahumu beberapa rahasia yang lebih dalam." Suasana hati Liu Junzuo sedikit tenang. Ia terdiam cukup lama, lalu bersenandung pelan. Jubah Liu Siwan jatuh menimpa tubuhnya, membuatnya tampak lebih kecil. Saat itu, ia sedang duduk di tebing, betisnya yang seputih salju bergoyang tertiup angin malam, seperti layang-layang salju yang berkelana dalam kesedihan. Liu Junzuo duduk sejenak, perlahan bangkit, dan berjalan menuju gua. Ia mengambil pedang kayu, meletakkannya di atas lututnya, dan duduk dengan tenang. Liu Siwan menatap Ning Changjiu dan bertanya dengan lembut, "Kenapa kau memanggil kakak perempuanmu Nonamu?" Ning Changjiu merangkai kata-katanya menjadi satu baris dan tanpa ampun menceritakan lukisan yang digambar Liu Junzuo secara pribadi. Liu Siwan tercengang mendengarnya, "Kakak perempuan? Kok kakak perempuan? Mu Junxi?" Sambil berbicara, Liu Siwan tak kuasa menahan tawa. Ia segera menutup bibirnya dan berbalik melihat ke dalam gua. Petik 2. Aku tak menyangka kakak perempuan punya sisi seperti itu. Liu Siwan sedang berpikir, dahinya tiba-tiba sakit, dan dada Ning Changjiu pun jatuh. "Ini untuk memberimu pelajaran atas nama kakak perempuanmu," kata Ning Changjiu ringan. Liu Siwan menutupi kepalanya dan cemberut. Ning Changjiu memandangi rambut gadis yang berantakan dan tergerai di lehernya dan berkata, "Kenapa kau memotong rambutmu seperti ini? Bagaimana kalau aku membantumu merapikannya?" Liu Siwan mengelak dan berkata, "Ini dipotong oleh kakak perempuan keduaku. Ini, kalau kau tak tahu, kau pasti mengira ini percobaan pemenggalan." "Hah, menurutku itu terlihat bagus." Pemuda dan pemudi itu duduk di tebing dan mengobrol dengan suara pelan. Tak lama kemudian, mereka membicarakan kisah kota batas yang rusak, lalu berdebat tentang pertempuran untuk mengalahkan raja berdosa, dan bagaimana masing-masing dari mereka saling mengklaim jasad. Ketika Liu Siwan mendengar bahwa Cao Xiaoli juga berada di Nanzu, hatinya tergerak. Saat ia masih ragu akan jenis kelaminnya, ia masih berteriak-teriak ingin melihat jasad Cao Xiaoli setiap hari.
Kini, semua itu seakan menjadi kenangan masa lalu yang tak sanggup ia kenang kembali. Kau mau pergi menemui Xiaoli? Tanya Ning Changjiu. Apa dia lebih tinggi dariku? Tanya Liu Siwan. Sedikit, lebih tinggi. Kalau begitu aku tidak mau pergi. Liu Siwan menggembungkan pipinya. Ia sedikit mengantuk, dan merebahkan diri di tebing, lekuk tubuhnya yang indah terkembang. Ning Changjiu memanggil gagak emas dan memanfaatkan malam untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Gagak emas. Liu Siwan akhirnya tersadar. Jadi kau yang menembaknya. Ning Changjiu mengangguk. Bisa dibilang begitu. Liu Siwan juga mengulurkan tangannya, dan gagak emas terbang ke punggung tangannya atas perintah Ning Changjiu. Liu Siwan adalah roh pedang, dan ia memiliki rasa hormat dan kekaguman alami terhadap gagak emas. Ia mengerucutkan bibirnya, membelai bulunya, dan mengelus kepalanya. Mau masuk dan melihat? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan menatap gagak emas dan mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa masuk? Wanita muda itu belum pernah ke kerajaan gagak emas. Ia menatap segala sesuatu yang melayang di udara, sangat terpesona oleh pemandangan yang luar biasa. Apakah ini kerajaannya? Seru Liu Siwan. Ning Changjiu mendesah, ini masih jauh dari sempurna. Biar kuajak kau berkeliling. Liu Siwan mengangguk lembut. Ning Changjiu menuntunnya dengan lembut melewati kerajaan gagak emas. Bunga apa itu? Mereka terlihat sangat sedih, tanya Liu Siwan, menunjuk ke ladang bunga hitam. Ning Changjiu berkata, itu boneka pembentuk matahari. Mereka tertawa begitu bahagia. Baiklah. Liu Siwan menatap bintang-bintang dan kuil-kuil yang menggantung tinggi di langit, menanyakan nama masing-masing. Apa ini? Tanya Liu Siwan, menatap sumur dalam yang dipenuhi energi yin dan yang. Ning Changjiu berkata, ini sumur roh janin. Jia-jia dan aku menciptakannya melalui upacara surgawi yin yang. Liu Siwan mengerutkan kening. Kau menipuku untuk datang ke sini, kan? Kau tidak menginginkanku dan kau. Ning Changjiu mengacak-acak rambutnya dan bercanda, jangan biarkan imajinasimu liar. Jika aku melakukan sesuatu yang begitu kejam, aku tidak akan pernah bisa kembali ke Yujian Tianzong. Liu Siwan berkata pelan, bagaimana mungkin Lu Jia-jia begitu galak? Dia galak sekarang. Ngomong-ngomong, aku ingat kau selalu mengaguminya, kata Ning Changjiu. Tentu saja, kata Liu Siwan dengan yakin, aku akan selalu mendukung Lu Jia-jia. Ning Changjiu tersenyum lembut dan membawanya ke aula Xie. Liu Siwan berdiri di depan patung yang menakjubkan itu, menatapnya sejenak. Apakah ini Zhao Xianger? Tanya Liu Siwan. Ning Changjiu mengangguk. Meskipun Liu Siwan juga seorang wanita, ia merasa sedikit cemburu. Tapi aku khawatir Sueci harus tinggal di sini nanti, kata Ning Changjiu. Sueci. Liu Siwan tertegun sejenak sebelum bereaksi, Siming. Kau akan memberinya? Tidak mungkin. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Suer jauh lebih patuh daripada kau sekarang. Suer. Liu Siwan bergidik, dan tidak bisa terhubung dengan Siming. Liu Siwan bertanya, apakah Siming juga ada di Nanzu sekarang? Tidak. Lalu kemana dia pergi? Dia pergi bersama para kultivator lain untuk memburu pedang suci. Memburu pedang suci. Bisakah mereka membunuhnya? Liu Siwan terkejut. Aku tidak tahu. Ning Changjiu menatap langit dan berkata lembut, asalkan dia baik-baik saja. Lautan Beiming tak berujung. Siming, mengenakan jubah hitam, berdiri di haluan sebuah perahu, tangannya tergenggam di belakang. Angin yang berhembus menerpa jubahnya, membentuk sosok anggunnya bagai awan yang melayang di laut utara, dari surga hingga ke ujung dunia. Rambut Siming yang berkilauan sedikit meredup. Ia memejamkan mata, pikirannya mencari sedalam-dalamnya. Di dalam danau pikirannya, ia dapat membayangkan pasang surut setiap ombak, mendengar lenguhan panjang paus, naga, dan putri duyung di dasar laut, tetapi ia tak menemukan jejak niat pedang. Selama 2 bulan, Siming, Jiuling Yuansheng, Jisuan, dan yang lainnya telah menyisir laut utara yang luas dari berbagai lokasi, tetapi ke Wenzhou seolah lenyap tanpa jejak. Selama waktu ini, Siming bahkan menemukan beberapa pulau terpencil dan benua baru. Ia mengukir prasasti batu di setiap pulau, meninggalkan namanya di sana dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ia menamai pulau terbesar di antara pulau-pulau itu Pulau Pelangi. Musim panas hampir berakhir, dan laut telah tenang setelah beberapa kali hujan lebat. Siming berdiri di haluan kapal. Para iblis dan iblis di bawah laut, merasakan kehadirannya yang dominan, berhibernasi dan tak berani keluar. Maka, ia terombang-ambing sendirian di laut, berjubah hitam dan berpedang hitam, tak merasakan apapun selain kesepian. Ia merindukan masa-masa perjalanan bersama Ning Changjiu. Siming menggeleng pelan, menyingkirkan semua gangguan dan melanjutkan pencariannya akan sang master pedang. Tiba-tiba, beberapa pilar dewa yang menjulang tinggi muncul di benaknya. Pilar naga. Pikiran Siming sedikit bingung. Bagaimana mungkin begitu banyak pilar naga masih ada di laut utara? Sebelum ia sempat merenung, sebuah suara sumbang tiba-tiba bergema dari dasar laut. Suaranya kuno dan panjang, seperti nyanyian atau siulan, terbawa ombak ke dalam malam, bergema tanpa henti di dalam dan di luar laut dalam. Kapal itu berhenti seketika. Wajah halus Siming berubah dingin, dan tanpa ragu, ia menghancurkan token transmisi di tangannya.
Semua pemburu menerima sinyal secara bersamaan. Pada saat yang sama, di laut dalam, tornado yang mengamuk berubah menjadi dinding ombak, menjulang setinggi 10.000 kaki, seketika mengaburkan bintang-bintang yang berkilauan di langit. Kemudian, sesosok makhluk besar, mendorong ombak, melompat keluar. Makhluk ini bahkan lebih besar daripada paus naga purba, permukaannya halus dan memantulkan cahaya unik dari sisiknya. Tubuhnya mendorong permukaan laut, dan sayapnya, yang sebelumnya terendam, mendorong air tebal ke samping dan tiba-tiba terbentang. Sayapnya menyerupai sayap burung raksasa, permukaannya memantulkan air dan cahaya bulan, memancarkan cahaya perak gelap. Kunpang, Siming terkejut. Dia tahu makhluk ini ada, tetapi dia tidak membayangkannya bisa bertahan hingga hari ini. Binatang mitos kuno ini bertahan hingga hari ini, kultivasinya menyaingi prajurit 5 dao tingkat puncak, membuatnya hampir tidak dapat dibunuh. Yang paling mencolok adalah pria tua yang duduk di atas Kunpang. Pedang suci. Siming memanggil jam matahari tanpa ragu-ragu. Tetapi yang mengejutkannya, pedang suci tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia hanya melirik ke belakang sebelum terbang di atas Kunpang, lebih dalam dan lebih jauh ke dalam laut. Raungan panjang Kunpang raksasa menembus awan, bergema di langit. Fajar diam-diam tiba di tebing. Ning Changjiu tidur siang sebentar di dalam gua. Ketika ia terbangun, Liu Junzuo sudah duduk bersila berlatih pedang, sementara Liu Siwan tertidur di pangkuannya. Melihat Ning Changjiu terbangun, Liu Junzuo dengan lembut memeluk gadis itu, menyandarkannya padanya. Kemudian, mengambil pedang kayu di sampingnya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku menantangmu." Ning Changjiu mengangguk tanpa bertanya lagi, dan keluar dari gua. Liu Junzuo mengikutinya. Di tengah ribuan puncak langit pagi, energi spiritual yang luas sekali lagi terfragmentasi oleh cahaya pedang. Ilmu pedang Liu Junzuo tak lagi jelas, sehingga hasil pertempuran ini tak pasti. Akhirnya, ia sekali lagi terbanting ke tanah oleh pedang Ning Changjiu. Liu Junzuo mencengkeram pedang itu, raut wajahnya yang dulu riang dan heroik kini terukir kebingungan. Ia merasa tak bisa lagi merasakan kembali sensasi yang pernah ia rasakan saat memegang pedang. Ning Changjiu tak berkata apa-apa lagi. Setelah mengalahkannya, ia kembali ke tebing, dengan pedang di tangan, memanggil gagak emas untuk terus menyerap energi spiritual. Dia telah menghitung secara kasar bahwa gagak emas perlu menghabiskan 7 siklus energi spiritual untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan untuk sumur roh janin dan pilar logika mistis. Ini baru siklus ketiga. Dia sudah terjebak di sini selama 5 hari. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Jia ketika dia kembali? Haruskah dia mengatakan yang sebenarnya? Ning Changjiu khawatir. Setelah Liu Siwan bangun, Ning Changjiu menulis surat lagi untuknya, memintanya untuk melanjutkan pengumpulan ramuan obatnya. Mengira itu adalah ujian, Liu Siwan mengambil surat itu, meliriknya, dan setuju, sambil berkata, "Jangan ganggu aku saat aku pergi." Ning Changjiu tersenyum, "Katakan saja padanya untuk tidak menggangguku." Liu Siwan dengan cemas menyuruhnya untuk tidak memprovokasinya, menyebutkan kecantikannya dan bahayanya menjadi pendekar pedang wanita. Setelah memberikan instruksi, Liu Siwan pergi ke pegunungan sendirian, terlibat dalam pertempuran seru dengan binatang buas dan tupai kuno. Namun, Liu Junzuo jelas tidak mengindahkan nasihat kakaknya. Sepanjang hari, ia menantang Ning Changjiu beberapa kali, berharap menemukan kembali ilmu pedangnya yang hilang. Ning Changjiu juga bersedia membantunya, karena ia benar-benar membutuhkan pendekar pedang dengan kemampuan serupa. Mereka tidak menyerang dengan sekuat tenaga, melainkan diam-diam menekan wilayah mereka, bersaing hanya dalam jurus pedang dan ilmu pedang. Namun, Liu Junzuo semakin tidak berhasil. Sejak kekalahan pertamanya, ilmu pedangnya semakin kacau. Ketika ilmu pedangnya tidak tepat, jurusnya akan memiliki celah, dan Ning Changjiu selalu mampu menemukan celah tersebut dengan tepat dan menembusnya dengan serangan yang tajam dan bersih. Kekalahan Liu Junzuo semakin cepat. Semakin sering ia gagal, semakin ia menolak kekalahan. Ia semakin sering menantang Ning Changjiu, ilmu pedangnya perlahan-lahan melemah. Ning Changjiu mendesah pelan sambil menatap wanita yang begitu angkuh dan cantik saat pertama kali mereka bertemu. Setelah kekalahan terakhir Liu Junzuo, Ning Changjiu merebut pedang kayunya. Ia menekan punggung rampingnya ke dinding dan, menggunakan pedang kayu sebagai penggaris, memukul titik kebanggaannya 3 kali. "Ini 3 pedang yang kau gunakan untuk menindas Jia. Aku akan mengambilnya kembali untuknya." Ning Changjiu melemparkan pedang kayu itu ke tanah dan pergi. Liu Junzuo tak bereaksi sesaat. Ia merasakan sakit, pipinya terasa panas. Ia perlahan berlutut di tanah dan mengambil pedang kayu itu. Lu Jia. Ia tak bisa berhenti memikirkan sosok berpakaian putih dan berambut hitam itu. Saat itu, ia kalah telak meskipun ia pikir ia akan menang. Setelah kembali ke paviliun, ia merenung cukup lama. Kini, ketika ia mengingat sosok Lu Jia dan wajahnya yang tegar di Danau Yuyue, ekspresi Liu Junzuo tampak linglung. Ia tahu bahwa ia tampaknya telah menyimpang dari niat pedang yang begitu murni. Ia telah kehilangan kualifikasi untuk menghunus pedang. Bahkan pedang kayu di tangannya. Ia tak bisa memilih antara kata-kata gurunya dan Ning Changjiu. Ia hanya bisa berlutut di tanah, memegang pedang kayu.
Setelah keheningan yang lama, air mata jatuh bagai hujan. Ia menangisi ilmu pedang yang hilang, hati pedang yang berdebu, dan 300 tahun harga dirinya. Ketika Liu Siwan kembali, Ning Changjiu telah menyelesaikan putaran kelima melahap. Besok pagi, ia bisa pergi. Liu Siwan menyerahkan ramuan yang terkumpul kepada kakak perempuannya, lalu mengambil buah-buahan di dalamnya dan membagikannya kepada Ning Changjiu. Kau memintaku untuk pergi mengumpulkan herba, apa kau benar-benar ingin mengasah kemampuanku? Liu Siwan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau seorang pendekar pedang, apakah kau akan menerbangkan pedangmu sejauh 1000 mil untuk membunuh musuhmu, atau kau akan berjalan ke arah musuhmu dan menikamnya sampai mati? Liu Siwan menggoyangkan jarinya dan berkata, tentu saja, kau akan menerbangkan pedangmu sejauh 1000 mil untuk membunuh musuhmu. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, benar. Liu Siwan tertegun dan berkata dengan marah, kau benar-benar mengira aku pedangmu. Ning Changjiu mengupas 2 buah untuknya, meredakan amarah gadis itu. Liu Siwan memakan buah-buah itu sambil melihat ke dalam gua dan berkata, apa kau menindas kakak perempuanku? Kenapa dia diam saja hari ini? Mungkin dia sedang berlatih meditasi hening, kata Ning Changjiu. Kau bercanda. Liu Siwan mengerucutkan bibirnya. Setelah mereka berdua memakan buah-buah itu, Ning Changjiu melanjutkan latihan di tebing sementara Liu Siwan pergi membuat obat untuk luka kakak perempuannya. Setelah penyembuhan selesai, Ning Changjiu masuk. Liu Junzuo baru saja mengenakan jubahnya, membelakanginya, kepala tertunduk, dan selempangnya terikat. Nona Liu, apakah Anda ingin bermain dadu? Tanya Ning Changjiu. Liu Junzuo berbalik dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Apa? Ning Changjiu tersenyum dan mengeluarkan sebuah dadu persegi, lalu melemparkannya ke tangannya. Dadu itu adalah dadu yang baru saja ia ukir dengan santai menggunakan energi pedangnya. Ning Changjiu berkata, saya berangkat besok. Tuan Liu suka berjudi, kan? Saya bisa berjudi dengan Anda malam ini. Liu Junzuo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Anda salah paham. Waktu di peringkat surgawi adalah pertama kalinya saya memasuki kasino dalam 300 tahun. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo main-main saja. Liu Junzuo bertanya, apa itu chip? Ning Changjiu mengeluarkan lebih banyak batu, mendorong setengahnya ke Liu Junzuo, dan berkata, ayo kita gunakan sebagai chip. Apa gunanya ini? Tidak ada gunanya, hanya main-main. Liu Junzuo menatapnya dengan ragu. Ia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda ini dan selalu merasa bahwa pemuda itu mencoba menipunya dengan berbagai cara. Ning Changjiu duduk bersila di depannya, memegang tabung bambu yang dipotong untuk menutupi dadu batu. Ia berkata, aturannya sederhana. Tebak saja ukurannya. Taruhan besar di sebelah kiri, taruhan kecil di sebelah kanan. Liu Junzuo berkata dengan dingin, jangan pikir aku tidak tahu. Kau bisa memata-matai dadu, kan? Ning Changjiu berkata, jangan khawatir. Kita tidak bertaruh apapun. Aku tidak akan menggunakan wewenangku. Ia mulai mengocok tabung bambu, dan dadu-dadu berdenting tak beraturan di dinding. Besar atau kecil? Liu Junzuo menatap Ning Changjiu sejenak, akhirnya berkata dengan suara yang sangat lembut, kecil. Ning Changjiu perlahan membuka tabung bambu, dan Liu Junzuo menatap tajam. Angkanya 2, kecil. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, Nona Liu, kau menang di percobaan pertamamu. Di kasino, itu bukan pertanda baik. Hati Liu Junzuo sedikit mencelos, dan ia merasakan emosi yang aneh, rasanya ini kemenangan pertamanya. Ning Changjiu mendorong batu yang kalah ke arahnya. Liu Junzuo menyingkirkan batu-batu yang tak berarti itu. Ia mendongak, menatap Ning Changjiu, dan berkata, teruslah. Malam itu, gua itu dipenuhi suara dadu yang bergulir. Liu Siwan tak habis pikir bagaimana mereka bisa bermain semembosankan itu semalaman. Jadi, untuk mencari tahu, ia menonton dari samping sepanjang malam. Kalian membosankan sekali. Liu Siwan tak kuasa menahan desahan di pagi hari. Awalnya, mereka menang dan kalah, dan Ning Changjiu beruntung, menang tipis. Namun di putaran terakhir, Liu Junzuo mendorong semua batu ke sisi besar. Ning Changjiu dengan gugup membuka tabung bambu. Liu Junzuo menatap tajam. 6. Besar. Liu Junzuo menghela napas lega. Ia meraih semua batu, raut bangga kembali terpancar di wajahnya. Ngomong-ngomong, kau tidak membiarkanku menang, kan? Jangan khawatir, aku pasti tidak. Kalau begitu aku menang. Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu mendengus, keberuntunganku memang tak pernah baik. Liu Siwan berbisik, kakak senior, apa gunanya kau memenangkan semua batu ini? Liu Junzuo juga tercengang. Ia menepuk kepala Liu Siwan dan berkata, jangan terlalu usil. Oh. Liu Siwan mengangguk lemah. Tentu saja. Ning Changjiu tersenyum tipis dan berkata, ini membuktikan kau bukan orang yang selalu kalah dalam setiap pertaruhan. Lagi pula, meskipun kau sudah sering kalah sebelumnya, kau membuat pilihan yang tepat di pertaruhan terakhir dan memenangkan semuanya kembali. Tidak ada petunjuk saat melempar dadu, kita hanya bisa menebak, tetapi ada petunjuk dalam hidup kita. Sekarang pertaruhan terakhir ada di hadapan Nona Liu. Apakah kau bisa memenangkan semua keping seperti hari ini sepenuhnya bergantung pada pilihan Tuan sendiri?
Ning Changjiu selesai berbicara, lalu ia menghela napas lega. Ia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Seekor gagak emas terbang keluar dari antara alisnya, mengepakkan sayapnya dan terjun ke lembah. Liu Junzuo menatap punggungnya, berpakaian putih seputih salju, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ketika ia tersadar kembali, pemuda itu telah meninggalkan lembah.